Bang John mengecup keningku lembut. Aku menyukai kecupan itu. Kecupan yang penuh perasaan. Kecupan yang membuatku selalu merindukannya. Bang John selalu melakukan hal itu setiap kali ia akan pulang. Dan aku dengan sangat berat hati harus melepaskan ia pulang. Bang John tidak tampan, tidak juga atletis. Tubuhnya kurus, tapi berotot. Terlihat sedikit kekar. Aku menyukainya dengan segala kelembutannya. Kami sudah hampir setahun berhubungan. Kami saling menyayangi, meski sebenarnya Bang John sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Tapi Bang John selalu punya waktu untukku. Hampir setiap malam ia berkunjung ke rumahku, walau tak pernah sampai menginap. Aku masih ingat, waktu pertama kali kami bertemu. Kala itu, aku sedang duduk sendirian di teras depan rumahku. Hujan turun sangat lebat sore itu. Aku hanya termenung menatapi setiap titik rintik hujan yang jatuh membasahi bumi. Pikiranku menerawang jauh. Rumah ini aku beli atas hasil jerih payahku bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Aku hanya tinggal sendirian, karena aku memang seorang perantau. Orang tua dan keluargaku jauh berada di kampung halaman. Saat itu, tiba-tiba sebuah sepeda motor melaju ke arah rumahku yang memang berada di pinggir jalan lintas menuju kota. Seorang laki-laki turun dari sepeda motor itu dengan keadaan basah kuyup. "Numpang berteduh ya," ujar lelaki itu setelah memarkirkan motornya dan membuka helm. Aku menatap lelaki itu sesaat. "Iya bang," jawabku ringan, karena kulihat lelaki itu sedikit lebih tua dariku. Ia hendak duduk di lantai teras, namun segera aku tawarkan sebuah kursi. "Tapi aku basah," katanya. "Nggak apa-apa bang, duduk aja," balasku. Lelaki itu tersenyum sambil menarik kursi dan segera ia duduk. Aku melihat lelaki itu memeluk tubuhnya sendiri karena kedinginan. Ia tidak memakai jaket, dan baju yang ia pakai sudah hampir basah keseluruhan. Merasa kasihan, aku segera masuk dan mengambil sehelai handuk di kamar. "Nih bang, buka aja bajunya," ucapku, sambil menyerahkan handuk tersebut kepada lelaki itu. Ia hanya menatapku, lalu kemudian mengambil handuk. Lelaki itu membuka bajunya. Aku melirik diam-diam menatap tubuh lelaki itu yang bertelanjang dada. Tiba-tiba, aku merasa jantungku berdegup kencang. Dada lelaki itu sangat menggoda. Namun, buru-buru kualihkan pandanganku, karena lelaki itu sudah memakai handuk di badannya. Tak lama kemudian, lelaki itu berdiri lagi. "Celana saya basah, bolehkah saya buka celana di sini?" tanya lelaki itu kemudian. Untuk sesaat aku hanya terdiam. "Di dalam aja bang," ucapku akhirnya. Lelaki itu ikut masuk rumah. "Di belakang ada kamar mandi. Abang buka di sana aja," lanjutku. Setelah kami masuk ke dalam rumah. Lelaki itu segera melangkahkan kakinya ke belakang. Rumahku tidak terlalu besar. Hanya ada ruang tamu, 2 kamar tidur, serta dapur dan kamar mandi di belakang. Beberapa menit kemudian, lelaki itu balik lagi ke ruang tamu dengan hanya memakai handuk yang terlilit di pinggang. Darahku berdesir melihat pemandangan di depanku. Dada laki-laki itu cukup bidang, perutnya ramping, dan di sekitaran pusarnya ditumbuhi bulu yang cukup lebat. "Duduk bang," ucapku menawarkan, melihat lelaki itu hanya berdiri. "Makasih ya, maaf udah merepotkan," ujarnya setelah ia duduk di kursi tamu. "Iya, nggak apa-apa bang," balasku. "Emang abang tinggal di mana?" tanyaku kemudian. Lelaki itu menyebutkan tempat tinggalnya. Aku mengangguk. Aku tahu daerah itu, hanya berjarak lebih kurang 8 kilo dari rumahku. "Tadi abang habis dari mana?" tanyaku lagi. "Abang dari kota, ada keperluan," jawab lelaki itu ringan. Tapi pas di ujung jembatan itu, tiba-tiba hujan lebat. Karena nggak ada tempat berteduh, saya lanjut aja. Namun, saya nggak tahan dingin. Karena melihat rumah ini terbuka dan ada orangnya, saya beranikan diri untuk singgah. Jelasnya lagi. Selama hampir 2 jam kami ngobrol. Aku jadi tahu,
kalau Bang John sudah menikah dan sudah punya 2 anak. Usianya sudah 38 tahun. 8 tahun lebih tua dariku. Bang John juga bekerja sebagai tukang bangunan. Ketika hujan akhirnya reda, Bang John memakai pakaiannya kembali dan permisi pulang sambil mengucapkan terima kasih. Namun sebelum Bang John pulang, aku sempat minta nomor handphonenya. Siapa tahu nanti ada rencana mau renovasi rumah, kan tinggal hubungi abang aja, ucapku beralasan. Bang John dengan senyum khasnya mengambil handphoneku dan menuliskan nomornya di situ. Tak kusangka sejak saat itu, Bang John sering menghubungiku. Katanya ia sangat berterima kasih padaku karena telah memberinya tempat berteduh. Kalau tidak, mungkin saja saya akan sakit karena terlalu lama kehujanan. Lanjutnya di seberang sana. Selain sering nelpon, Bang John setiap kali ke kota sering mampir ke rumah. Saya habis pesan beberapa bahan bangunan permintaan dari pelanggan. Katanya, suatu hari ia mampir ke rumah. Aku hanya tersenyum menatapnya. Aku suka menatap Bang John, meski tidak terlalu tampan, tapi wajahnya sungguh meneduhkan. Perlahan aku mulai menyukai sosok Bang John. Sering rindu juga kalau ia tidak ada kabar. Kadang aku yang terlebih dahulu menelponnya. Bang John sangat baik. Hubungan kami jadi semakin dekat. Bang John benar-benar telah mampu mencuri hatiku. Kelembutan sikapnya dan keramah tamahannya membuatku tidak mampu untuk melupakannya. Namun, semua rasa itu hanya mampu aku pendam. Aku berusaha bersikap biasa saja di depan Bang John. Aku belum ingin dia tahu perasaanku. Aku takut saat dia tahu, ia justru akan menjauhiku. Sampai suatu saat, aku berencana untuk menambah ruangan dapur rumahku yang masih kecil dan sempit. Aku minta Bang John datang untuk melihat kondisi dapurku dan juga sekaligus memperkirakan bahan-bahannya. Kebetulan sekali Bang John lagi sepi job katanya waktu itu. Hari berikutnya, bahan-bahan bangunan yang kupesan sudah datang. Bang John pun sudah mulai bekerja. Ia bekerja hanya sendirian karena hanya merenovasi sedikit saja. Bang John bekerja dari pagi sampai sore. Aku terkadang menyediakan makanan dan beberapa snack untuk Bang John. Sebisa mungkin ku memanfaatkan waktu luangku untuk menemani Bang John bekerja. Bang John bekerja selalu bertelanjang dada. Keringatnya bercucuran. Aku suka curi-curi pandang memperhatikannya bekerja. Setiap kali melihatnya, jantungku selalu berdebar hebat. Ingin rasanya aku memeluk tubuh Bang John yang berkeringat itu. Tapi itu hanya ada dalam anganku. Sampai suatu hari, waktu itu hari Minggu, aku tidak masuk kerja. Bang John bekerja sebagaimana biasa. Sudah 5 hari Bang John bekerja di rumahku. Pekerjaannya sudah hampir separuh selesai. Tiba-tiba tangan Bang John terluka karena gergaji. Luka itu tidak begitu parah, tapi aku meminta Bang John untuk istirahat saja dulu. Bang John terbaring di dalam kamarku. Aku yang memintanya untuk istirahat di kamar, walau Bang John merasa sedikit sungkan. Bang John hanya memakai celana pendek karena gerah. Lukanya sudah membaik. Melihat ia terbaring, pikiranku pun menerawang jauh. Dengan sedikit modus, aku mencoba mendekati Bang John. Gimana lukanya, Pak? Udah baik kan? Tanyaku, sambil duduk di sampingnya. Oh, nggak apa-apa kok. Udah mendingan, jawabnya. Aku tersenyum menatap wajah Bang John, yang semakin hari kulihat semakin tampan. Bang John membalas senyumku. Dan siang itu, dengan cukup berani, aku pun mengungkapkan perasaanku pada Bang John. Setelah sedikit berbasa-basi, aku pun mengungkapkan semuanya. Aku suka sama Bang John, ucapku terbata. Maksud kamu? Tanya Bang John. Keningnya berkerut. Ia secara refleks bangkit dari rebahannya dan kemudian duduk di hadapanku. Aku suka sama abang. Aku jatuh cinta pada Bang John. Jawabku semakin berani. Kamu gay? Tanya Bang John spontan. Aku hanya mengangguk dan kemudian tertunduk. Tak berani lebih lama menatap mata tajam Bang John. Kamu serius? Suara Bang John terdengar lagi. Iya Bang, jawab ringan, masih dalam keadaan tertunduk. Tiba-tiba Bang John berdiri, lalu bergegas memasang bajunya kembali. Kemudian dengan sedikit terburu, ia keluar dari kamar. Tak lama kemudian, aku mendengar suara motornya di luar. Segera aku bangkit dan menuju pintu depan. Aku lihat motor Bang John sudah melaju di jalan raya. Perlahan, rasa menyesal menyusup ke relung hatiku. Bang John pasti sangat kecewa padaku, bahkan mungkin dia sangat membenciku. Aku mengambil handphoneku di kamar, berusaha untuk menghubungi Bang John. Aku hanya ingin penjelasan, mengapa Bang John pergi begitu saja. Namun, buru-buru kuurungkan niatku.
Bang John jelas sedang marah padaku. Ia sudah pasti tidak akan mau mengangkat teleponku. Tiba-tiba saja hatiku terasa perih menyadari itu semua. Bang John pasti sudah tidak mau bekerja di rumahku lagi. Dan itu artinya aku akan kehilangan kesempatan untuk bisa menatap tubuh kekarnya lagi saat ia bekerja. Tapi mau gimana lagi? Aku sudah terlanjur jujur padanya. Aku sudah tidak mampu lagi memendam semua rasa itu. Setidaknya sekarang Bang John sudah tahu apa yang aku rasakan padanya. Meski tentu saja resikonya aku harus kehilangan dirinya. Bahkan mungkin untuk selamanya. Hari-hari berlalu terasa begitu berat bagiku. Tak ada lagi senyum dan tawa Bang John seperti hari-hari sebelumnya. Tak ada lagi kabar darinya. Semua kini hanya tinggal kenangan. Aku mencoba menerimanya. Mencoba menjalani hari-hariku seperti saat aku belum mengenal Bang John. Aku mencoba menikmati segala kesepian dan kesendirianku. Berat sih sebenarnya, tapi mau gimana lagi. Bang John sudah terlanjur pergi dan aku hanya bisa menyesalinya. Pernah beberapa kali aku mencoba menghubunginya, tapi tidak pernah diangkat. Pesanku pun tak pernah ia balas. Sepertinya Bang John benar-benar membenciku. Hingga sebulan kemudian, saat suatu sore tiba-tiba saja Bang John muncul di depan rumahku. Bang John, ucapku dalam kekagetanku. Kulihat laki-laki itu hanya tertunduk. Ia melangkah pelan mendekatiku yang sudah berdiri sejak tadi di teras depan rumah. Aku mau menyelesaikan pekerjaanku. Ucapnya bergetar saat ia sudah berdiri tak sampai setengah meter di depanku. Ia masih menundukkan kepalanya. Pekerjaan? Tanyaku spontan. Kemudian aku pun tersadar, dapurku memang belum selesai dikerjakan oleh Bang John waktu itu. Dan aku pun tak berniat untuk menyelesaikannya, apalagi harus mencari tukang baru. Pekerjaanku untuk menyelesaikan dapur kamu, jawab Bang John, memperjelas. Kali ini ia mengangkat wajahnya. Mata kami berserbuk pandang. Aku melihat mata itu berkaca-kaca. Entah apa maknanya, aku tak paham. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Lanjut Bang John, tanpa mengalihkan pandangannya. Minta maaf? Aku yang harusnya minta maaf, Bang. Balasku ringan. Aku yang salah. Tak seharusnya aku jatuh cinta pada Bang John. Tak seharusnya aku mengungkapkan hal itu pada Bang John. Padahal aku tahu, Bang John sudah menikah. Lanjutku, suaraku terdengar serak. Aku minta maaf karena telah mengabaikanmu akhir-akhir ini. Ucap Bang John, seperti tak memperdulikan kalimatku barusan. Tak seharusnya aku mengabaikanmu. Aku pikir dengan menghindar dari kamu aku bisa lebih tenang. Tapi ternyata justru aku semakin tersiksa karenanya. Bang John melanjutkan kalimatnya, lalu kemudian ia menarik napas dalam. Aku memikirkanmu hampir setiap malam, berharap itu semua hanya imajinasi semu bagiku. Tapi ternyata perasaan itu nyata. Perasaan itu ada. Sudah sangat lama aku tidak merasakan hal tersebut. Merasakan perasaan indah setiap kali mengingatmu dalam lamunanku. Bang John menarik napas lagi, kali ini lebih panjang. Dari awal, aku sudah mulai memungkiri semuanya. Memungkiri kalau aku sebenarnya telah jatuh cinta padamu. Aku berusaha menyimpannya rapat-rapat, berharap rasa itu akan hilang bersama berjalannya sang waktu. Sampai akhirnya siang itu kamu mengungkapkan perasaanmu padaku. Bang John menghentikan kalimatnya. Ia terlihat menelan ludahnya sendiri. Kita ngobrol di dalam aja yuk Bang, ajakku kemudian. Bang John mengikuti langkahku masuk ke dalam. Aku segera ke dapur mengambil segelas air. Saat kamu mengungkapkan perasaanmu padaku waktu itu, terus terang separuh hatiku merasa cukup tersanjung. Namun separuh hatiku yang lain meronta. Aku merasa ada yang salah dengan semua itu. Bang John berujar lagi. Setelah ia meneguk hampir setengah gelas air yang aku hidangkan untuknya. Kami duduk di ruang tamu rumahku. Aku hanya terdiam, menikmati pemandangan indah di depanku yang sudah hampir sebulan tak pernah kulihat lagi. Bang John masih begitu memikat di mataku. Segala rasa rinduku seakan sirna. Ingin rasanya aku memeluk Bang John saat itu. Tapi untuk itu aku coba menghindar, menjauh, dan membuang jauh-jauh bayanganmu yang selalu hadir di setiap langkah kehidupanku. Hingga akhirnya aku sadar, kamu bagai pelita bagiku, yang kadang membuatku redup bila sehari tak mendengar suaramu. Namun aku akan kembali bersinar saat aku berada di dekatmu. Dan aku pun sadar, kalau aku sangat membutuhkanmu. Aku sangat menyayangimu. Maafkan aku untuk semuanya. Ucapan Bang John barusan benar-benar terasa indah di telingaku, merasuk ke dalam pikiranku, dan menari-nari indah di hatiku. Kamu mau kan memaafkan aku?
Tanya Bang John akhirnya melihat aku hanya terdiam. Aku tatap wajah indah itu. Aku tatap mata tajam dan menawan itu. Kusunggingkan senyum termanisku. Lalu perlahan aku mengangguk. Kamu mau kan kita menjalin hubungan? Maksudku, kamu mau kan kita berpacaran? Bang John bertanya lagi. Dan masih dengan pola yang sama, aku pun mengangguk sekali lagi. Aku melirik ke arah luar jendela. Remang-remang senja sudah mulai kelihatan. Senja itu terasa begitu indah bagiku. Bahkan sangat indah. Seindah wajah yang berada di hadapanku saat ini. Aku meraih tangan Bang John perlahan, lalu menariknya berdiri. Kutarik lembut tangan itu menuju ke kamarku. Aku tak ingin melewatkan kesempatan itu. Kesempatan yang sudah sangat lama aku impikan. Kamu bisa jaga rahasia kan? Tanya Bang John berbisik di telingaku. Aman Bang, aku juga nggak ingin orang-orang tahu Bang. Terlalu banyak yang harus dijaga. Balasku juga berbisik. Tubuh kami memang saling berdekatan saat itu. Dan kamu nggak apa-apa kan? Abang jadikan yang kedua. Karena biar bagaimanapun, keluarga abang tetap yang utama bagi abang. Ujar Bang John lagi. Iya Bang, aku ngerti kok. Selama abang masih punya waktu denganku, itu sudah cukup buatku. Balasku lagi. Tapi itu artinya abang nggak bisa lama-lama di sini. Dan abang juga nggak bisa tinggal ataupun menginap di sini. Bisik Bang John lagi. Kali ini ia mengusap-usap punggungku lembut. Tapi abang harus janji, jangan pernah tinggalkan aku lagi Bang, ucapku. Bang John melepaskan pelukannya, lalu perlahan mengecup keningku lembut. Sejak malam itu, aku dan Bang John pun menjalin hubungan asmara. Aku merasa sangat bahagia bisa memiliki Bang John, meski harus berbagi dengan istrinya. Bagiku tidak masalah, selama Bang John masih punya waktu untukku, selama ia tetap menyayangiku. Aku hanya berharap semoga hubungan kami bisa bertahan selamanya. Meski tentu saja akan banyak rintangan yang harus kami hadapi ke depannya. Namun kami harus siap, apapun resikonya nanti. Panggil aku Dev, dan aku adalah pacarnya Bang John. Sudah 3 tahun kami menjalin hubungan asmara, hubungan yang sangat istimewa bagiku, meski aku harus berbagi dengan istri dan juga anak-anaknya. Namun, Bang John tak pernah membuat aku kecewa. Dia selalu ada kapanpun aku membutuhkannya. Aku sangat bahagia dengan semua itu. Cinta kami terlalu indah. Cinta kami terasa begitu sempurna. 3 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mempertahankan sebuah hubungan. Apalagi hubungan terlarang seperti hubungan kami. Bukan saja karena Bang John sudah punya istri dan anak, tapi juga karena kami sama-sama lelaki. Tapi begitulah cinta. Ia datang tanpa diundang. Ia tumbuh tanpa bisa memilih kepada siapa ia harus jatuh. Dan aku merasa beruntung bisa bertemu dengan Bang John. Aku merasa beruntung karena cintaku berbalas. 3 tahun hubungan kami tanpa ada kendala yang berarti. Namun sekarang, seakan batu sandungan itu mulai berdatangan. Berawal dari keinginan kedua orang tuaku untuk segera melihat aku menikah. Karena secara ekonomi, kehidupanku memang sudah cukup mapan. Aku bahkan sudah punya rumah sendiri. Sebenarnya ini bukan kali pertamanya ibu dan ayah meminta aku untuk segera menikah. Mereka sudah teramat sering mempertanyakan hal tersebut. Begitu juga dengan semua keluarga besarku. Sebagai anak sulung dari 3 bersaudara, aku memang dituntut untuk segera menikah. Apalagi saat ini usiaku sendiri sudah genap 31 tahun. Usia yang seharusnya sudah sangat matang. Adik perempuanku yang nomor 2 bahkan sudah punya 2 anak dari hasil pernikahannya 7 tahun yang lalu. Sedangkan adik laki-lakiku yang bungsu sekarang sudah punya tunangan. Ibu masuk rumah sakit lagi, Mas. Suara serak adik perempuanku ditelepon. Ini sudah yang ketiga kalinya ibu masuk rumah sakit selama sebulan ini. Lanjut adikku lagi. Ibumu gak minta banyak sama kamu, Dev. Suara ayahku menyambung pembicaraan adikku. Ia hanya ingin melihat kamu segera menikah. Lanjut ayahku lagi. Terus terang, ini semua cukup berat bagiku. Di satu sisi, aku sangat mencintai Bang John dan tak ingin berpisah dengannya. Namun di sisi lain, kewajibanku sebagai seorang anak adalah menuruti keinginan orang tuaku. Dan terlepas dari itu semua, sebagai laki-laki, tentunya aku memang harus menikah. Mungkin saja ini adalah permintaan terakhir ibumu, Dev.
Ayah harap kamu mau memikirkan hal ini secepatnya. Suara paruh ayahku terdengar lagi yang membuatku semakin terpukul. Kalau kamu terlalu sibuk untuk mencari pasanganmu sendiri, kami sudah ada jodoh buat kamu di kampung. Dia perempuan yang baik dan juga berasal dari keluarga baik-baik. Tapi kalau kamu memang sudah punya calon kamu sendiri, kami tidak akan pernah mempermasalahkannya. Yang penting kamu segera menikah, itu saja. Ayahku melanjutkan lagi kalimatnya. Kalau soal wanita, terus terang sampai saat ini aku masih bisa memilih dengan siapa aku ingin menikah. Ada beberapa wanita yang aku yakin mau menjadi istriku. Seperti Lila misalnya, teman kerjaku yang sudah sejak lama menyukaiku. Dia gadis yang cantik dan juga sangat baik padaku. Atau si Adele, teman kuliahku dulu yang sampai saat ini masih terus menghubungiku. Tapi bukan itu persoalannya. Aku memang tidak ada rasa kepada wanita. Apalagi saat ini, hatiku sudah dipenuhi oleh cintaku kepada Bang John. Andai saja bisa memilih, aku hanya ingin menikah dengan Bang John. Sekalipun harus jadi istri kedua, aku rela. Gimana, Dev? Kamu sudah punya jawabannya? Seminggu kemudian keluargaku menelpon lagi. Kali ini ibuku yang berbicara. Beliau memang sudah keluar dari rumah sakit, tapi beliau masih harus dirawat secara intensif di rumah dan harus menjalani pemeriksaan rutin ke rumah sakit. Beri aku waktu lagi ya, Bu. Aku harus pikirkan ini lebih matang lagi. Jawabku seadanya. Selama ini aku memang selalu punya alasan untuk menjawab setiap pertanyaan tentang menikah, terutama pada keluargaku. Namun sekarang kondisinya sudah sangat berbeda. Sekarang aku sudah berusia kepala 3, sudah punya pekerjaan tetap, dan ditambah lagi keadaan ibuku yang dalam keadaan sakit. Aku tidak punya banyak alasan lagi untuk tidak segera berumah tangga, seperti yang diinginkan keluargaku. Ibu sakit parah, Bang. Dan satu-satunya keinginannya saat ini adalah melihat aku menikah. Begitu ucapku pada Bang John pada suatu ketika saat kami bertemu lagi di rumahku untuk yang kesekian kalinya. Keluargaku sangat ingin aku segera menikah, Bang. Mereka bahkan sudah punya jodoh untukku di kampung. Lanjutku lagi dengan nada hati-hati. Boleh kan, Bang? Aku menikah? Tanyaku akhirnya setelah cukup lama Bang John hanya terdiam tanpa reaksi. Aku sudah cukup hafal tabiat Bang John. Jika ia diam, berarti ia tidak setuju dengan apa yang akan aku lakukan. Tapi aku harus meyakinkan Bang John bahwa ini semua aku lakukan hanya demi menyenangkan orang tuaku. Aku tidak mengizinkan kamu menikah. Suara Bang John terdengar lantang di telingaku. Tapi aku harus, Bang. Jawabku masih berusaha berucap hati-hati. Aku tidak mengizinkannya. Ucap Bang John lagi. Nada suaranya semakin tegas. Aku tahu Bang John, ia orang yang tegas. Jika ia sudah memutuskan, maka tiada siapapun yang bisa mengubahnya. Aku mohon abang mengerti untuk kali ini, Bang. Aku nggak punya alasan lagi untuk menolak permintaan kedua orang tuaku. Suaraku cukup pelan. Aku takut Bang John benar-benar marah. Pokoknya kalau kamu menikah, kita putus. Bang John berujar sambil ia berdiri dan memunggungiku. Abang egois. Kali ini suaraku cukup lantang. Kamu yang egois, balas Bang John, tak kalah lantangnya. Abang yang egois. Abang punya istri, punya anak. Saya nggak ada masalah. Ucapku lagi cukup berani. Saya menikah dan punya anak jauh sebelum kita saling kenal dan berhubungan. Kelit Bang John. Tapi tetap saja itu artinya abang egois. Kalau abang bisa punya keluarga sendiri, kenapa aku enggak? Kali ini emosiku mulai naik perlahan. Tapi aku tetap tak ingin kamu menikah. Tegas lagi suara itu. Kalau begitu ceraikan istri abang. Balasku berusaha lebih tegas. Kamu jangan main-main ya, Dev. Bang John memutar tubuhnya menatapku tajam. Saya nggak main-main, Bang. Kalau abang tidak mengizinkan aku menikah, abang harus ceraikan istri abang dan tinggal serumah di sini denganku. Aku memberanikan diri menatap mata tajam itu. Kamu pikir segampang itu? Mata kami masih saling tatap. Dan gak segampang itu juga bagi saya untuk menolak keinginan keluargaku. Balasku sengit. Terserah kamu ya, Dev. Pokoknya aku tak izinkan kamu menikah. Kalau kamu tetap menikah, jangan berharap kita bisa bertemu lagi. Setelah berucap demikian, Bang John melangkahkan kakinya keluar rumah. Lalu segera pergi dengan membawa motornya ke jalan raya. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan. Entah apa yang aku rasakan saat ini. Aku benar-benar bingung. Aku benar-benar belum siap harus kehilangan Bang John.
Ia terlalu berarti bagiku. Saya terima nikahnya Aida Nur Apriani binti Abdul Suef dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Begitu ijab kabul yang aku ucapkan akhirnya, setelah dengan sangat terpaksa aku harus menerima perjodohanku dengan pilihan orang tuaku. Tidak mudah bagiku untuk mengambil pilihan ini. Hatiku terasa sangat sakit menjalaninya. Pernikahanku berlangsung sangat sederhana. Aku tak ingin ada pesta yang berlebihan. Pernikahan ini murni hanya keinginan orang tuaku, bukan keinginanku. Setelah pertengkaran hebatku dengan Bang John, aku memang tidak pernah lagi bertemu dengannya. Aku juga tidak berani menghubunginya, dan sepertinya Bang John pun tidak berniat untuk menghubungiku. Hubungan kami berakhir begitu saja. Tapi aku masih berharap untuk bisa bertemu lagi dengan Bang John. Aku yakin Bang John cukup bijak untuk bisa menerima pilihanku. Setelah hampir 2 minggu berada di kampung dan melangsungkan pernikahan serta menyelesaikan segala tetek bengeknya, aku akhirnya harus kembali ke kota, karena jatah cutiku hanya 10 hari. Aku kembali ke kota bersama istriku. Kami sudah sepakat untuk tinggal di rumahku di kota, karena memang aku harus bekerja di sana. Sementara istriku harus meninggalkan pekerjaannya di kampung sebagai seorang guru TK. Kembali ke rumah ini rasanya begitu pilu. Terlalu banyak kenangan yang terjadi di sini. Terlalu banyak kenangan indahku bersama Bang John di sini. Rasanya hatiku begitu sakit bila mengingat itu semua. Aku berusaha menjalani kehidupanku sebagai seorang laki-laki secara normal, menjadi seorang suami dan melayani istriku. Tidak mudah memang, harus berpura-pura setiap harinya, berpura-pura bahagia, berpura-pura menyayangi. Tapi aku memang harus belajar. Setidaknya aku harus menjalani tanggung jawabku sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah nantinya. 6 bulan kemudian, istriku pun hamil. Entah mengapa ada rasa bangga menyelinap di hatiku mendengar kabar itu. Ternyata meskipun aku seorang gay, aku masih bisa punya keturunan. Aku berharap jika anakku lahir kelak dan jika ia seorang laki-laki, dia terlahir sebagai laki-laki normal. Aku tak ingin anakku kelak merasakan hal yang sama seperti yang aku rasakan. 6 bulan, aku masih saja merindukan Bang John, berharap ia datang dengan cintanya kembali. Berkali-kali aku coba menghubunginya, namun nomornya tak pernah aktif. Sepertinya Bang John memang sengaja menghilang dari kehidupanku. Sepertinya ucapan yang ia ucapkan waktu itu memang ia tepati. Tapi semudah itukah Bang John melupakanku? Secepat itukah ia menghapus namaku di hatinya? Tidak pernahkah ia merindukanku sekalipun? Tidak terbersitkah di hatinya untuk bertemu denganku lagi? Dan aku tak bisa menemukan jawaban dari semua pertanyaan itu. Karena hatiku sendiri tidak yakin kalau aku akan bertemu dengan Bang John lagi. Beberapa bulan kemudian, istriku pun melahirkan anak pertama kami. Seorang bayi perempuan. Syukurlah batinku. Setidaknya kelak ia tidak akan mengalami apa yang aku alami. Istriku melahirkan di rumah sakit. Dan di rumah sakit itulah akhirnya aku bertemu dengan Bang John. Setelah lebih dari setahun, aku tidak bisa melihat wajah indah itu. Istriku terkena leukemia kronis. Sudah sejak lama, sudah bertahun-tahun. Mungkin ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, karena aku tidak punya uang yang cukup untuk pengobatannya. Begitu penjelasan Bang John padaku setelah perbincangan basa-basi kami di awal. Ini sudah kesekian kalinya ia harus masuk rumah sakit. Lanjut Bang John, wajahnya terlihat muram. Aku merasa prihatin melihat kondisinya. Aku ingin menjelaskan sesuatu sama kamu, Dev, ucap Bang John lagi. Kami duduk di dalam sebuah kafe di depan rumah sakit. Aku tahu, kamu pasti marah padaku, dan bahkan mungkin membenciku. Tapi asal kamu tahu, satu-satunya alasan aku tidak setuju kamu menikah adalah karena aku tidak ingin kamu mengalami apa yang aku rasakan. Pernikahan tanpa cinta itu tidak akan ada bahagianya. Pernikahan yang penuh kepalsuan seperti yang aku jalani hanya akan membuat batin semakin tersiksa. Bang John menghembuskan napas panjang. Aku menikah dengan istriku bukan karena aku mencintainya,
tapi karena kodratku sebagai seorang laki-laki yang harus punya pasangan hidup. Setidaknya di depan orang-orang kita masih terlihat normal. Namun pernikahan tanpa cinta itu ternyata sangat menyiksaku. Bertahun-tahun aku hidup dalam kepalsuan, dalam kepura-puraan. Entah berapa banyak orang-orang yang aku tipu, terutama keluargaku. Tapi nyatanya aku memang tidak bahagia. Bang John menghentikan kalimatnya, lalu menghirup minuman dingin yang ia pesan. Hingga akhirnya aku bertemu dengan kamu. Hidupku terasa berubah tiba-tiba. Hidupku terasa lebih bermakna dan penuh kebahagiaan. Namun di satu sisi, aku merasa bersalah kepada istriku. Perasaan bersalah yang terus-menerus menghantuiku setiap saat. Dan aku tak ingin kamu juga merasakan hal tersebut. Itu sebabnya aku menghilang dari hidupmu. Karena jika kita tetap berhubungan, akan semakin banyak orang-orang yang kita tipu. Dan tentu saja hal itu akan membuat penyiksaan yang teramat dalam kepada diri kita sendiri. Bang John mengakhiri kalimatnya dengan sebuah helaan napas berat. Iya bang, aku mengerti sekarang. Hidup yang aku jalani saat ini terasa penuh kepalsuan. Aku tidak bahagia dengan pernikahanku. Dan aku tahu, istriku juga menyadari hal tersebut. Tapi ia terus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ucapku akhirnya. Istriku juga melakukan hal tersebut sepanjang pernikahan kami. Hingga akhirnya ia harus mengalami penyakit tersebut. Aku tahu, ia sudah berusaha untuk membuatku jatuh cinta padanya. Namun pada akhirnya ia sadar bahwa usahanya tersebut telah sia-sia. Dan sekarang ia harus berjuang melawan penyakitnya. Sementara aku tak pernah mampu memberinya semangat. Bang John menghabiskan minuman terakhirnya. Aku ingin kita bersama lagi, Dev. Aku sangat mencintai kamu. Tapi aku tidak ingin kita bersama, namun kita masih berdampingan dengan istri kita masing-masing. Aku ingin kita bersama tanpa ada siapapun di dalamnya. Hanya ada kita berdua. Aku harap kamu mau memikirkan hal ini lagi. Setelah berucap demikian, Bang John berdiri lalu segera ia keluar. Seandainya istriku tidak terkena leukemia saat itu, aku pasti sudah menceraikan istriku demi bisa hidup bersama kamu, Dev. Aku harap kamu mengerti. Sebuah pesan singkat masuk ke handphoneku tiba-tiba sesaat setelah Bang John keluar dari kafe. Aku terenyuh menyadari itu semua. Tapi kenapa Bang John tidak berterus terang dari awal padaku? Kenapa baru sekarang, setelah semuanya terlanjur terjadi? Sebulan kemudian, aku mendapat kabar kalau istri Bang John akhirnya meninggal. Aku hanya mengirim pesan singkat turut berduka cita pada Bang John. Akhir-akhir ini kami memang sering saling berhubungan melalui handphone, meski kami tak pernah berjumpa lagi sejak pertemuan kami di rumah sakit waktu itu. Sebulan setelah kematian istrinya, Bang John mengajakku ketemuan. Kami bertemu di sebuah hotel hanya untuk berjaga-jaga agar tidak ada yang melihat kami berdua. Aku sudah pikirkan permintaan abang, dan aku sudah menceraikan istriku. Ia membawa anak kami kembali ke kampung. Jelasku kepada Bang John setelah kami sudah berada di dalam kamar hotel. Lalu bagaimana dengan orang tua kamu? Tanya Bang John. Dia duduk di sampingku di atas ranjang hotel. Mereka marah besar pastinya, meski mereka tidak tahu alasan apa yang membuat kami bercerai. Tapi setidaknya sekarang mereka tidak akan pernah lagi memaksaku untuk menikah. Jawabku terdengar santai. Lalu bagaimana dengan Bang John sendiri? Tanyaku melanjutkan. Aku sangat siap untuk hidup berdua dengan kamu, Dev. Aku sangat siap untuk hidup serumah dengan kamu. Jawab Bang John dengan nada tegasnya yang khas. Lalu bagaimana dengan anak-anak abang? Tanyaku lagi. Kedua mertuaku masih sangat kuat untuk merawat mereka. Lagi pula mereka juga tidak percaya jika anak-anak tetap denganku. Jadi sekarang aku benar-benar sendirian. Balas Bang John. Kali ini lebih lembut. Aku melingkarkan tanganku di tubuh Bang John. Tubuh itu masih terasa begitu hangat. Sehangat awal-awal kami pacaran dulu. Bang John mengecup lembut keningku. Kecupan itu terasa begitu indah. Setelah hampir 2 tahun, Bang John tak pernah lagi melakukan hal itu. Setelah hampir 2 tahun kami terpisah. Sekarang kami bersama lagi, tentu saja dengan keadaan yang jauh berbeda. Sekarang kami sudah bisa tinggal serumah. Sekarang aku sudah bisa setiap hari bersama Bang John. Sekarang Bang John selalu bersamaku setiap malam. Tidak ada alasan lagi bagi Bang John untuk pergi. Aku bisa menikmati dekapan hangatnya setiap malam.
bahkan hingga pagi. Kami sadar ini salah. Kehidupan yang kami jalani ini adalah sebuah kesalahan. Tapi kami tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Kami hanya ingin menjadi diri kami sendiri, menjalani kehidupan seperti yang kami inginkan, bukan seperti yang orang-orang ingin lihat. Selagi kami tidak merugikan siapapun, aku rasa tidak ada salahnya hidup serumah dengan orang yang kita cintai. Sekalipun dunia menolak hubungan kami akan tetap bersama, karena hanya itu satu-satunya yang membuat kami bahagia. Meski kami sendiri tidak tahu akan seberapa lama hubungan terlarang ini bertahan, tapi selagi kami mampu, kami akan tetap bersama. Kisah ini tidak bermaksud untuk memprovokator siapapun. Kami juga tidak ingin membenarkan pilihan kami. Kami hanya ingin bersama. Kami juga tidak berharap siapapun untuk mengikuti jejak kami, karena cinta sesama jenis memang tidak akan pernah ada ujungnya. Namun saat kita punya kesempatan untuk bersama, maka jangan sia-siakan kesempatan itu, sebelum akhirnya kita menyesali semua itu.